Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafis Aulia dengan NIM 2523173. Di video kali ini saya akan membahas tentang memahami dunia jaringan nirkabel baik dari konsep hingga keamanan. Guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester jaringan nirkabel. Oke, yang pertama itu memahami apa itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel yaitu teknologi yang memungkinkan pertukaran data tanpa kabel fisik, yaitu menggunakan gelombang radio atau inframerah. Nah, jaringan nirkabel ini ialah jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik jadi kita bahas di definisi tadi untuk mentransmisikan data antar perangkat. Dengan prinsip kerjanya yaitu data itu diubah menjadi sinyal radio atau disingkat dengan RF, disebut dengan radio frekuensi oleh pemancar, kemudian merambat melalui udara, diterima oleh penerima dan diubah kembali menjadi data digital. Nah, jaringan kabel ini ada beberapa karakteristik utama. Karakteristik utamanya itu ialah ada mobilitas, fleksibilitas, skalabilitas, interferensi, dan juga keamanan. Kalau kita bahas satu-satu, yang pertama itu adalah mobilitas. Mobilitas ini gunanya untuk pengguna dapat bergerak sambil tetap terhubung. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, selagi jangkauannya masih tetap bisa masih bisa diraih lah, kita masih tetap bisa terhubung. Yang kedua itu adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini ibaratnya kita gampang lah memasangnya dimanapun aja, baik itu menggunakan kabel maupun tidak menggunakan kabel. Tapi karena yang kita bahas ini adalah jaringan nirkabel, kita bisa memasang akses poinnya lah yang kita sebut ini bisa kita pasang di mana aja, yang di mana kabel susah masuk ke sana. Yang ketiga itu adalah skalabilitas. Skalabilitas ini memudahkan kita untuk menambah perangkat tanpa kabel baru. Jadi dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita bisa menambah perangkat tanpa harus membeli kabel untuk menghubungkan dengan yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu ada interferensi. Interferensi itu rentan terhadap gangguan dari perangkat elektronik yang lain. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel, kita bisa terkoneksi tanpa mengganggu perangkat elektronik yang lain. Semisal kita ingin memakai smartphone atau memakai laptop, kita bisa tetap terkoneksi tapi nggak mengganggu perangkat yang lain lah. Nah, keamanan ini yang penting. Keamanan jaringan nirkabel ini bisa menentukan kelebihan dan juga kekurangan dari jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, jadi keamanannya itu bisa dibilang ini adalah kekurangannya. Lebih rentan dibanding jaringan nirkabel karena medianya terbuka. Jadi karena kita memakai nirkabel atau bisa kita sebut tanpa kabel lah ya, atau wireless. Jadi lebih rentan kita tiba-tiba terputus dengan koneksinya karena tergantung kita berada di mana. Dan biasanya nirkabel ini terganggu biasanya karena kita kayak terhalang cuaca ataupun terhalang bangunan kayak dinding misalnya. Nah,
media transmisi nirkabel ini ada juga beberapa, yaitu yang pertama itu ada radio frekuensi yang biasa kita pakai di WiFi, Bluetooth atau Zigbee. Yang kedua itu ada gelombang mikro dan yang ketiga itu ada inframerah. Nah, radio frekuensi ini yang biasa kita pakai itu ada di WiFi, Bluetooth atau Zigbee. Sedangkan itu ada gelombang mikro, biasanya dipakai untuk komunikasi jarak jauh. Kayak semisal kita ingin mengirim pesan lah istilahnya dengan jarak yang cukup jauh. Yang ketiga itu ada inframerah. Nah, inframerah ini biasa digunakan di remote control, kayak misalnya kita ada mungkin mobil mainan yang menggunakan remote control. Nah, remote control itu menggunakan inframerah atau mungkin remote TV lah. Dia menggunakan remote control itu untuk mengontrol sistem lah. Ya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang yang namanya komponen kunci jaringan nirkabel. Nah, komponen kunci jaringan nirkabel itu seperti yang bisa kita lihat di PPT, itu ada access point, ada router, ada perangkat klien dan juga wireless controller. Nah, wireless access point atau bisa kita sebut dengan access point lah ya. Fungsinya itu menghubungkan jaringan kabel ke perangkat nirkabel. Jadi access point ini gunanya untuk semisal kalau kita tidak ingin menggunakan kabel, kita bisa menggunakan access point ini untuk perangkat nirkabelnya lah, agar kita bisa terkoneksi tanpa harus menggunakan kabel. Cara kerjanya itu ialah menerima sinyal dari klien dan meneruskannya ke jaringan kabel, switch, ataupun router. Nah, jenis access point-nya ada juga, yaitu yang pertama itu adalah standalone access point untuk jaringan kecil, dan yang kedua itu adalah controller based access point, biasa untuk enterprise, yang dikelola oleh wireless controller. Jadi kalau control base ini biasa digunakan di enterprise dengan dikelola oleh satu orang atau biasa kita sebut dengan teknisinya. Nah, yang kedua itu adalah router atau bisa kita sebut dengan wireless router lah ya. Nah, router ini mengatur lalu lintas jaringan lokal ke internet. Nah, ini router dengan access point ini adalah satu kombinasi ditambah dengan switch. Karena menghubungkan WiFi nirkabel lah tentunya. Karena router itu menghubungkan ke ISP atau bisa kita sebut dengan modem. Kalau switch itu bisa disebut dengan port LAN-nya lah untuk kabel LAN. Nah, sedangkan access point menyediakan WiFi secara nirkabel. Nah, yang selanjutnya itu ada perangkat klien. Bisa smartphone, bisa laptop, bisa printer nirkabel. Yang terakhir itu adalah wireless controller. Wireless controller ini manajemen terpusat untuk banyak akses point, baik itu skalanya skala kampus maupun skala enterprise. Nah, dari keempat ini ada juga beberapa komponen kunci jaringan nirkabel, yaitu yang pertama itu adalah wireless network interface card. Dengan fungsinya memungkinkan perangkat mengirim atau menerima sinyal nirkabel. Nah, yang selanjutnya itu ada wireless bridge. Wireless bridge itu menghubungkan dua jaringan yang terpisah secara fisik. Dengan mode operasinya atau cara kerjanya itu point to point. Dan yang kedua itu ada point to multipoint. Kalau point to point ibarat kita menghubungkan dua gedung.
Kalau point to multi-point, ibarat kita menghubungkan satu titik ke banyak titik. Nah, yang selanjutnya itu ada wireless repeater. Wireless repeater ini ibarat kayak kita memakai repeater. Ya, wireless repeater itu kayak kita memakai yang bukan access point, tapi tujuan kita itu ialah meluaskan jangkauan wifi kita lah, atau jaringan kita lah. Tapi dengan catatan repeater ini mengurangi bandwidth sekitar 50% karena harus menerima dan memancarkan ulang. Nah, yang selanjutnya itu adalah wireless controller. Wireless controller ini berfungsi untuk mengelola banyak akses point secara terpusat, baik itu roaming, konfigurasi, maupun monitoring. Nah, wireless controller ini biasa kita sebut dengan teknisinya lah. Gunanya untuk memonitoring akses point gitu. Jadi biasa kayak di kampus, di hotel, ataupun kayak di sekolah-sekolah yang menggunakan banyak akses point, mereka perlu yang namanya wireless controller, karena dengan banyaknya akses point mungkin bisa jadi penyerang bisa mengkoneksikan akses point mana saja. Jadi mereka perlu yang namanya wireless controller guna untuk memonitoring akses point yang mereka gunakan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang yang namanya WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN atau Wireless Personal Area Network ialah jaringan nirkabel dengan jarak yang sangat pendek ataupun sangat dekat yang dirancang untuk menghubungkan perangkat di sekitar tubuh atau area personal seseorang. Biasanya, WPAN ini terkoneksi dalam radius 1-10 meter lah. Nah, WPAN ini mempunyai karakteristik tertentu, baik dari jangkauannya, kecepatan datanya, konsumsi daya, maupun topologi. Jangkauannya itu seperti yang kita bicarakan tadi, jaraknya itu 1-10 meter. Sebenarnya bisa sampai 100 meter dengan catatan konsumsi dayanya cukup tinggi. Yang kedua itu ada kecepatan data. Kecepatan datanya itu 250 kilobyte per second hingga 24 megabyte per second. Nah, yang ketiga itu ada konsumsi daya. Konsumsi daya ini tergantung jarak WPAN ini. Kalau jaraknya 1-10 meter, konsumsinya sangat rendah. Sedangkan kalau jaraknya hingga 100 meter, konsumsi dayanya cukup tinggi. Nah, yang selanjutnya itu adalah topologinya. Topologinya itu dia memakai point to point, topologi star, dan juga topologi mesh. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang yang namanya teknologi WPAN. Teknologi WPAN itu ada Bluetooth, ada Zigbee, ada Z-Wave, ada UYB, dan juga ada NFC. Nah, Bluetooth ini biasa kita pakai kayak di headphone, speaker, di keyboard, ataupun mouse yang mungkin mendukung Bluetooth, ataupun mungkin biasa kita sebut kayak kalau di mouse atau keyboard itu dongle-nya lah. Nah, biasanya Bluetooth ini menggunakan IEEE 802.5.15.1. Nah,
Yang selanjutnya itu ada Zigbee atau Z-Wave. Zigbee dan Z-Wave itu berbeda, tapi contoh penggunaannya itu lebih kurang sama. Kalau Zigbee, dia menggunakan IEEE 802.15.4 dengan penggunaannya itu kayak otomatisasi rumah, sensor pintu atau jendela yang mungkin kita punya di rumah, lampu pitar dan juga industri. Sedangkan Z-Wave itu penggunaannya tetap sama kayak otomatisasi rumah, cuman Z-Wave ini mereka lebih populer di kalangan Amerika Serikat maupun di Eropa. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang UIB atau Ultra Wideband dengan penggunaannya pelacakan aset, Apple AirTag, dan juga mobil pintar. Mungkin kalian kenal lah dengan yang namanya mobil listrik dengan merek Tesla. Dia menggunakan kartu untuk mengakses pintunya. Jadi setiap dia menempelkan kartu, pintu itu akan terbuka sendiri. Dan jika kita tidak punya kartunya, kita nggak bisa mengakses pintunya dan kita tidak bisa masuk ke mobilnya gitu. Kalau untuk pelacakan aset dan Apple AirTag, kalau Apple AirTag ini mungkin kalian tidak asing lah ya. Gunanya untuk melacak aset, melacak sesuatu. Kalau semisal kita mungkin mengalami kemalangan atau semacamnya, kita bisa menggunakan pelacakan, atau mungkin yang punya Apple bisa menggunakan Apple AirTag gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah NFC atau biasa disebut dengan Near Field Communication. Nah, Near Field Communication ini atau disebut dengan NFC biasa kita pakai kayak di beberapa HP yang mungkin mendukung NFC. Itu gunanya kayak untuk e-money atau mungkin transaksi menggunakan e-money, atau cuman hanya sekedar mengecek saldo yang ada di kartu kredit atau mungkin kartu debit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum WLAN atau biasa disebut dengan Wireless Local Area Network. Nah, WLAN atau disebut dengan Wireless Local Area Network ialah jaringan nirkabel yang mencakup area lokal seperti gedung, perkantoran, kampus, rumah sakit, bandara, maupun rumah. Dan biasanya jarak yang digunakan untuk WLAN ini biasanya dari 30 sampai 100 meter di dalam ruangan. Dengan topologi yang digunakan itu adalah infrastruktur mode atau ADHOC atau disebut dengan peer-to-peer. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangan standar IEEE. Kita tetap masuk ke dalam definisi WLAN, cuman kita akan membahas tentang IEEE yang digunakan di WLAN ini. Karena IEEE yang digunakan oleh WLAN ini adalah IEEE 802.11, itu Wi-Fi. Nah, ada beberapa IEEE yang sudah dikembangkan tiap-tiap generasi, yaitu yang pertama itu adalah IEEE 802.11b pada tahun 1999, kecepatannya hingga 11 MB per second, karena ini adalah menjadi dasar Wi-Fi awal pada 2,4 GHz. Yang kedua itu adalah 802.11g pada tahun 2003, kecepatan datanya hingga 54 MB per second di 2,4 GHz. Dengan kompabilitasnya itu lebih baik. Yang ketiga itu adalah 802.11n pada tahun 2009 dengan multi antena dual band 2,4 atau 5 GHz, kecepatannya itu hingga bisa sampai 600 MB per second. Dan yang terakhir itu adalah
802.11ac dan juga 802.11ax. Itu biasa, yaitu WiFi yang biasa kita pakai sekarang ini. Kecepatannya itu jauh lebih tinggi, efisiensi spektrum, dukungan banyak perangkat. Nah, mungkin itu perkembangan standar IEEE 802.11. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang ancaman keamanan pada jaringan WiFi. Ancaman keamanan pada jaringan WiFi ini ada banyak, karena media transmisi yang kita pakai itu adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara. Sinyal ini dapat disadap oleh siapapun yang berada di dalam jangkauannya. Nah, ancaman itu ada beberapa. Kalau yang bisa kita lihat di sini di PPT itu adalah eavesdropping, pembobolan password, man in the middle, dan juga penyalahgunaan bandwidth. Nah, sebenarnya selain dari 4 ini ada juga banyak ancaman keamanan pada jaringan WiFi, yaitu ada rogue access point, evil twin, the authentication attack, maupun jamming. Nah, kalau dari eavesdropping ini, atau biasa kita sebut dengan penyadapan, menyadap lalu lintas data. Jadi, ada yang lalu lintas data kayak ibarat kayak MITM lah. Jadi dampaknya itu kebocoran data sensitif. Nah, yang kedua itu ada pembobolan password atau biasa disebut dengan brute force. Itu akan kita jelaskan nanti. Kita akan lanjut langsung ke rogue access point. Rogue access point ini ialah access point yang tidak sah yang dipasang oleh karyawan atau penyerang. Jadi ada misalnya access point yang tidak sah yang ditanamkan oleh karyawan mungkin atau mungkin penyerang, tujuannya untuk mencuri data. Jadi ibaratnya kayak dampaknya itu man in the middle-nya lah, atau orang ketiganya lah gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada evil twin. Evil twin itu access point palsu dengan SSID yang sama dengan AP resmi atau access point resmi. Jadi ada access point palsu yang ditanamkan oleh penyerang atau mungkin karyawan, tapi dengan SSID yang sama. Dampaknya itu ialah membuat pengguna tertipu dengan access point-nya. Jadi misal kayak ada 2 access point tapi dengan SSID yang sama, jadi mereka kayak salah koneksi lah gitu. Jadi gampang penyerang untuk menyerang atau mencuri data itu. Nah, kita akan bahas tentang MITM atau bisa disebut dengan man in the middle. Apa itu MITM? MITM ini penyerang berada di antara klien atau access point. Jadi dia berada di lalu lintas datanya lah. Kayak yang tadi saya jelaskan di eavesdropping. Jadi penyerang berada di antara klien atau access point guna untuk memodifikasi atau mencuri data itu. Nah, dan yang terakhir itu adalah the authentication attack. Jadi the authentication attack ini penyerang menggunakan autentikasi palsu guna untuk memutus koneksi atau mereka mengirimkan autentikasi palsu untuk agar pengguna bisa koneksi ke access point yang palsu yang kita bahas di evil twin tadi. Nah, dan yang terakhir itu adalah jamming. Jamming ini karena kita memakai jaringan nirkabel, yaitu memancarkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara, penyerang bisa mencegahnya dengan jamming. Jadi penyerang itu menggunakan jamming guna untuk
mengacaukan jalannya koneksi jaringan kita itu ke HP atau smartphone ataupun mungkin laptop. Nah, mungkin itu ancaman keamanan pada jaringan WiFi. Mengapa keamanan WLAN penting? Keamanan WLAN melindungi privasi, mencegah penyalahgunaan jaringan, dan menjaga kontinuitas layanan. Tanpa proteksi data sensitif, identitas, dan sumber daya, jaringan bisa berisiko. Nah, jadi kalau kita mengatur proteksi kita bisa melindungi data pribadi dan bisnis. Yang kedua itu mencegah akses ilegal dan aktivitas berbahaya. Dan yang ketiga itu ada memastikan ketersediaan layanan bagi pengguna yang sah. Nah, ini dan yang terakhir itu adalah tips keamanan WLAN. Nah, tips keamanan WLAN ini ada dua, ada praktik dasar dan juga langkah lanjutan. Praktik dasar ini ialah menggunakan enkripsi modern, password kuat dan rotasi, dan perbarui firmware router. Nah, gunakan enkripsi modern. Gunakan kayak WPA2 atau WPA3 bila tersedia. Karena dengan enkripsi yang terbilang modern, penyerang mungkin susah untuk membobol jaringan kita. Karena WPA2 dan WPA3 ini menggunakan ibaratnya password. Nah, jadi yang kedua itu menggunakan password kuat. Menggunakan password kuat itu bisa kita pakai kayak kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, memakai angka, memakai simbol, dan juga yang lainnya. Yang ketiga itu adalah perbarui firmware router. Terapkan patch keamanan untuk menutup celah yang diketahui. Nah, kita harus perbarui terus router kita agar ketika misalnya penyerang udah membobol router kita, karena kita udah memperbarui patch keamanan itu, penyerang mengulang dari awal lagi gitu. Nah, selain dari tiga ini, ada lagi beberapa yang dipakai untuk tips keamanan WLAN ini yang yaitu menonaktifkan WPS karena mereka itu kalau kita mengaktifkan WPS itu rentan terhadap serangan brute force. Dan yang terakhir itu adalah nonaktifkan remote management pada router. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah lanjutannya. Nah, langkah lanjutannya itu ialah matikan WPS, yang kita bilang ke konfigurasi dasar tadi. Sembunyikan SSID dan juga gunakan VPN dan monitoring. Nah, selain dari tiga ini, ada juga beberapa yang mungkin menjadi tips keamanan WLAN langkah lanjutan ini, yaitu aktifkan MAC address filtering karena MAC address filtering ini sebagai lapisan tambahan kita, bukan lapisan utama. Sembunyikan SSID dan segmentasi jaringan. Jangan biarkan jaringan tamu diakses langsung ke sumber data sensitif. Gunakan VLAN atau jaringan tamu. Jadi, tujuan kita sembunyikan SSID ini untuk menghalangi penyerang pemula, tapi tidak efektif melawan penyerang serius. Nah, yang selanjutnya itu adalah kurangi daya pancar access point jika coverage tidak perlu luas. Kalau misalnya kayak kita punya cafe atau apapun lah itu yang tidak memerlukan banyak access point, tidak perlu untuk menambah access point itu, karena semakin luas access point kamu, semakin rentanlah untuk diserang. Nah, kalau untuk yang lain kayak gunakan VPN dan monitoring itu biasanya gunakan VPN atau monitoring itu biasa dipakai kayak di enterprise. Karena monitoring ini kan kita perlu wireless controller guna untuk memonitoring sesuatu lah, memonitoring jaringan nirkabel itu. Nah,
Kalau mungkin untuk enterprise atau kayak kita pakai untuk di sekolah, kampus, ataupun hotel, kita harus punya yang namanya sertifikat digital untuk autentikasi, bukan hanya password. Itu sertifikatnya. Dan yang kedua itu adalah Wireless Intrusion Prevention System atau disebut dengan WIPS. Dan yang terakhir itu adalah Periodic Security Assessment. Nah, itu adalah beberapa tips keamanan WLAN, baik itu dari konfigurasi dasarnya maupun langkah lanjutannya. Mungkin kalau semisalnya ada rekomendasi, mungkin bisa kita pakai tools keamanan WLAN guna untuk mencegahnya. Tapi dengan catatan, tools itu untuk keperluan audit, bukan untuk aktivitas ilegal. Nah, mungkin cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan dengan menjelajahi dunia jaringan nirkabel ini, baik itu dari konsep jaringan nirkabel, konsep WPAN, WLAN, maupun sampai keamanan jaringan. Mungkin itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.